Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbilang. Allah Tuhan Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih. Allah Tuhan yang Maha Tahu tanpa pernah diberitahu. Atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga syukur alhamdulillah di siang hari ini kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selawat diiring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, pendobrak kezaliman, pembawa panji-panji Islam, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang mulia, di dalam hadis qudsi Sunan At-Tirmizi nomor 2466 ada hadis qudsi yang berbunyi, innallaha ta'ala yaqul ya bani Adam tafarragh li'ibadati. Sesungguhnya Allah berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, luangkan waktu untuk mengibadahiku, kata Allah. Maka ada keutamaan dan keuntungan bagi orang-orang yang meluangkan waktu untuk Allah, untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka ada dua keuntungan menurut hadis yang disahihkan oleh Albani dan derajatnya hasan menurut jumhur ulama. Yang pertama keuntungannya adalah amla'u sadraka ghina. Yang pertama, insya Allah akan dipenuhi hatinya orang-orang yang banyak meluangkan waktu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mengingat Allah, mengibadahi Allah, maka akan dipenuhi hatinya dengan kecukupan dan kekayaan hati. Ini adalah manfaat pertama, bahwa kita tahu orang yang qanaah, hatinya penuh dengan kecukupan, maka ia penuh dengan kesyukuran. Orang yang hatinya penuh dengan syukur, maka dia tidak pernah mengenal dengki kepada siapapun. Orang mendapatkan kenikmatan, dia senang melihat orang senang. Dia sedih melihat orang sedih. Inilah hati yang dipenuhi dengan sifat tidak ada kedengkian, dia penuh rasa syukur. Maka semua ini adalah bukti atau sebab daripada orang mendapatkan ketenangan, yaitu hatinya penuh dengan kekayaan hati, qanaah, rasa syukur, bebas daripada rasa dengki. Maka orang yang seperti ini hidupnya akan tenang. Anzalas sakinah fi qulubil mu'minin, akan diturunkan ketenangan hati kepada orang-orang yang beriman. Bahwa yang namanya barometer kebahagiaan hidup kita tidak lain dan tidak bukan, ialah yang namanya ketenangan dalam hati. Orang boleh punya mobil mewah, rumah megah, tapi kalau tidak ada ketenangan di dalam hatinya, maka belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan. Maka syaratnya dia mendapatkan kebahagiaan adalah dia harus memiliki ketenangan di dalam hatinya, yang Allah berikan hanya bagi hamba-hamba tafarragh li'ibadati, yang dia meluangkan waktu untuk terus mengingat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Di mana di dalam tafsir Bagawi, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa makna daripada hayatan thayyibah adalah hidupnya dipenuhi dengan kecukupan rizki dari Allah. Yang kedua di dalam tafsir At-Tabari, Imam Hasan Al-Basri memaknai hayatan thayyibah artinya adalah hatinya dipenuhi dengan kecukupan hati, sebagaimana bunyi hadis ini adalah amla'u sadraka gina. Maka begitu bahagianya, begitu besarnya manfaat diberikan bagi orang-orang yang mau meluangkan waktu. Terus menerus dia mengingat Allah, terus menerus dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada keutamaan, yang pertama dia akan dipenuhi hatinya dengan kecukupan dan kekayaan hati. Yang kedua kata Allah, wa asuddu faqraka. Yang kedua, orang-orang yang seperti ini Allah akan penuhi dengan kebutuhannya. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh hamba Allah yang seperti ini, maka insya Allah berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya Allah akan penuhi manakala orang ini lebih mengutamakan waktunya untuk Allah dibandingkan waktu untuk yang lain. Ustadz, bagaimana kalau saya sehari pagi mulai jam 8 pergi ke kantor, sore baru pulang, pergi pagi-pagi pulang petang. Ingat bahwa semua amalan kita bisa bermakna untuk Allah jika diniatkan dengan mengucap sebutan asma Allah. Maka ketika kita bekerja pun ini termasuk dalam rangka ibadah amma, ibadah yang umum, yang kalau diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, menafkahi keluarga, masuk dalam kategori memenuhi waktu kita untuk Allah. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, wa illa taf'al mala'tu yadaika sughlan. Kalaulah hamba Allah yang tidak punya waktu untuk diluangkan waktunya untuk mengibadahi Allah, mengingat Allah, melaksanakan perintah Allah, amla'tu yadaika sughlan. Terus menerus hidupnya akan dibuat dengan penuh dengan kesibukan urusan dunia. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, dari satu rapat ke rapat yang lain. Pergi waktunya masih gelap, pulang waktunya sudah petang. Kadang anak kita lihat dalam kondisi tidur, kita pergi keluar rumah kita pun begitu. Kita lihat ketika pulang dari rumah kita, anak sudah tertidur kembali. Orang yang seperti ini karena tidak mau mengingat Allah, mengibadahi Allah, waktunya dia gunakan bukan untuk Allah, maka Allah akan berikan hukuman amla'tu yadaika sughlan. Terus menerus disibukkan dengan urusan dunia. Tahu-tahu waktu terbuang setahun, 2 tahun, ternyata masuk 40, 50, hampir masuk 60. Sebentar lagi kita akan mengalami yang masa di mana ajal menjemput kita. Lalu yang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang seperti ini walam asudda faqraka, dan dia tidak akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dia akan terus merasa tidak cukup. Uang sudah punya tapi terus menerus merasa tidak cukup. Sehingga dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nomor hadis 6439 dan 1848, Nabi bersabda untuk orang-orang yang seperti ini, yang tidak pernah merasa cukup kehidupannya, kata Nabi, lau kana labna Adam wadiyam minaz zahab. Kalaulah seorang anak Adam punya satu lembah dari yang namanya lembah emas, ahabbu ayyakuna lahu wadiyani, maka dia akan menginginkan satu lembah lagi agar dia bisa memiliki 2 lembah emas. Walam yamla'u fahu illa turab, dan dia baru merasa cukup kalaulah kemudian mulutnya sudah termasuki dengan yang namanya tanah di liang lahat. Maka orang-orang seperti ini mudah-mudahan kita bisa terhindar sehingga kita bisa masuk ke dalam kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang terbiasa menyegerakan waktunya ketika Allah memanggil untuk mengibadahinya. Ketika Allah meminta untuk meluangkan waktu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang mudah meluangkan waktu untuk Allah. Fakta empiris bisa kita lihat bagaimana terjadi di daerah Kabupaten Morowali. Sebuah daerah di daerah Sulawesi Tenggara. Bupatinya punya program sholat berjamaah. Maka kemudian 2015 ketika ada presiden datang sedang sambutan, maka kemudian bupati mengatakan, Pak, mohon di stop dulu sambutannya. Karena kami punya program sholat berjamaah.
Presiden lagi sambutan diminta stop. Kenapa? Waktu azan tiba, semua programnya, semua aparatur sipilnya harus sholat berjamaah. Maka alhamdulillah dari tahun 2015 program sholat berjamaah bagi seluruh ASN dan pegawai yang ada di Kabupaten Morawali menampakkan hasil. 2022 Kabupaten Morawali menjadi kabupaten yang pertumbuhan ekonominya, growth of ekonomiknya lebih hebat daripada bupati kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Tengah. Bahkan pertumbuhan ekonominya 2 kali lipat dibandingkan kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah. Bahkan kalau dikomparasi dengan nasional 4 kali lebih banyak pertumbuhannya di tahun 2023, meningkat 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di tingkat nasional. Maka sejak tahun 2020 growth of economic atau pertumbuhan ekonominya menjadi kabupaten yang bisa meningkat 2 digit lebih daripada 5% yang disebut sebagai miracle city atau daerah ajaib karena punya kemampuan growth of economic, pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena apa? Salah satunya adalah bukti daripada implementasi hadis qudsi ini. Siapa orang yang mampu meluangkan waktu untuk Allah, maka insya Allah Allah akan berikan keutamaan rezeki yang cukup. Terakhir, di hari ini kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Zulhijjah. Insya Allah Jumat depan sudah masuk bulan Muharram. Kita berpindah tahun Hijriah. Maka di akhir tahun Hijriah ini mari kita muhasabah diri. Kita evaluasi diri. Pujangga Arab mengatakan ma madhafata. Apa yang telah berlalu dia akan lewat. Walam tarji al ayyamu madha. Maka enggak akan kembali hari yang telah berlalu. Walakas sa'ah allati anta fiha, dan hari ini kita ada di dalamnya. Wal muamalatu ghaibun, dan kita tidak ada yang tahu, yang akan datang masih penuh dengan misteri. Maka insya Allah kalau kita berazam meniatkan diri untuk banyak meluangkan waktu untuk Allah di tahun depan, dan kita evaluasi berapa banyak waktu yang telah kita luangkan di tahun ini, maka insya Allah keimanan kita, ketakwaan kita akan meningkat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah, alhamdulillah. الحمد لله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة مصبحة بكرسه ولم يزل قائلا أليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.